persembahkan program Santapan Rohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang pertama, lalu dilanjutkan dengan ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-18. 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang pertama, lalu dilanjutkan dengan ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-18. Lihatlah, betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Ayat Mas Renungan hari ini terambil dari 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-14. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Judul renungan kali ini, Kasih yang Tak Kenal Takut, ditulis oleh Monica LaRose. Sahabat ODB, ada foto-foto yang meninggalkan kesan begitu kuat dan tidak terlupakan. Salah satunya adalah foto terkenal mendiang Putri Diana, yang sambil tersenyum hangat menjabat tangan seorang pria yang tidak disebutkan namanya. Sekilas suasana dalam foto itu terlihat biasa-biasa saja. Akan tetapi, kisah di balik foto itulah yang membuatnya luar biasa. Pada tanggal 19 April 1987, ketika Putri Diana mengunjungi rumah sakit Middlesex di London, rakyat Inggris sedang dilanda kepanikan menghadapi epidemi AIDS. Karena tidak tahu bagaimana penyakit yang kerap menewaskan penderitanya dengan sangat cepat itu menyebar, publik terkadang memperlakukan para penderita AIDS seperti sampah masyarakat. Jadi sangatlah menakjubkan ketika Diana tanpa sarung tangan dan dengan senyum tulus menjabat tangan seorang pasien AIDS dengan sangat tenang pada hari itu. Gambaran sikap hormat dan kebaikan itu kemudian menggerakkan dunia untuk memperlakukan para penderita AIDS dengan kebaikan dan belas kasihan yang serupa. Foto tersebut mengingatkan saya kepada sesuatu yang kerap saya lupakan. Alangkah berartinya meneruskan kasih Yesus kepada orang lain secara tulus dan murah hati. Yohanes mengingatkan jemaat mula-mula bahwa membiarkan kasih padam atau menyembunyikan karena takut sesungguhnya menunjukkan bahwa kita tetap di dalam maut. 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-14. Sebaliknya mengasihi dengan leluasa tanpa rasa takut, dengan dipenuhi dan dimampukan oleh kasih Roh Kudus yang rela memberi diri, berarti mengalami hidup baru dengan segala kepenuhannya.
Sahabat ODB, kapan Anda pernah merasakan rasa takut yang memadamkan kasih Anda kepada orang lain? Dan bagaimana Anda dapat bertumbuh dalam mengalami dan membagikan kasih roh yang tak terbatas di tempat-tempat yang menakutkan tersebut? Ya Allah, Engkaulah kasih, dan hidup dalam kasih berarti hidup di dalam Engkau. Aku rindu hidup dengan penuh kasih dan tak kenal takut, serta berkemenangan. Penuhi aku dengan roh dan kasih-Mu, sampai rasa takutku lenyap dan kasih-Mu mengalir bebas melalui diriku. Our Daily Bread Ministries, watakkan firman pada dunia. Apakah Anda berminat mendapatkan buku renungan ini dalam bahasa Indonesia, Inggris, atau Mandarin? Atau Anda rindu mendukung pelayanan ini? Hubungi Our Daily Bread Ministries di 021 2902 8950, WhatsApp 0878 7878 9978, email indonesia@odb.org. Tuhan Yesus memberkati. Let God's word spread.